Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita mau coba menyelami satu gagasan yang fundamental banget tapi juga liar. Soal perjalanan melintasi ruang angkasa dan mungkin juga waktu. Inspirasi kita kali ini kuat banget dari bab 8 buku legendaris Kosmosnya Carl Sagan. Sagan tuh aja kita mikir, apa sih batas kecepatan paling pol di alam semesta ini? Terus gimana caranya kita bisa melintasi jarak antar bintang yang ampun jauhnya minta ampun. Dan yang paling bikin penasaran nih, mesin waktu tuh beneran cuma khayalan penulis fiksi ilmiah atau gimana? Kita mulai dari yang simple dulu deh, tapi coba direnungkan ya. Tiap kali Anda lihat langit malam, itu Anda sebenarnya lagi lihat masa lalu loh. Cahaya bintang kan butuh waktu ya buat sampai ke mata kita. Iya, betul. Cahaya bulan aja sedetik lebih dikit. Matahari, 8 menitan. Tapi bintang paling dekat, itu udah 4 tahun lebih perjalanannya. Galaksi Andromeda, 2,5 juta tahun. Jauh banget ya. Jadi teleskop itu bukan cuma alat membesar, tapi kayak mesin waktu juga. Nunjukin sejarah kosmos. Oke, mari kita bongkar nih. Maksudnya apa? Nah, pondasi dari semua ini itu adanya batas kecepatan kosmik, yaitu kecepatan cahaya di ruang hampa. Sekitar 300.000 kilometer per detik. Cepet banget itu. Ini bukan cuma angka super cepet biasa, tapi udah aturan fundamental alam semesta, gitu ya. Einstein, lewat eksperimen pikirannya, nunjukin betapa kacaunya dunia kalau aturan ini dilanggar. Betul sekali. Yang menarik dari pemikiran Einstein, khususnya di teori relativitas khusus ya, itu kesimpulannya kalau kecepatan cahaya ini harus sama. Sama buat semua pengamat. Nggak peduli seberapa cepat Anda gerak atau sumber cahayanya gerak seberapa cepat. Kedengerannya aneh kan? Kalau misal naik mobil 100 km per jam, nyalain lampu depan, masa kecepatan cahayanya jadi 300.000 km per detik ditambah 100 km per jam? Gitu kan mikirnya? Nah, iya logikanya gitu, tapi ternyata enggak. Pengamat di pinggir jalan sama Anda yang di mobil, itu ngukurnya sama aja. Kecepatan cahaya lampu itu tetap 300.000 km per detik. Tunggu, ini agak bikin bingung nih. Kok bisa kecepatannya tetap sama? Harusnya kan nambah dong kecepatan kita. Nah, disitulah jeniusnya Einstein. Supaya kecepatan cahaya bisa konstan buat semua orang, harus ada sesuatu yang lain yang fleksibel, yang bisa melar atau menciut. Dan sesuatu itu, ya ruang dan waktu itu sendiri. Oh, ruang dan waktu yang ngalah. Bisa dibilang gitu, konsekuensi langsungnya. Nggak ada benda bermassa yang bisa nyampe, apalagi lebih, dari kecepatan cahaya. Semakin cepat Anda bergerak, energi yang dibutuhin buat nambah kecepatan lagi itu makin gede. Buat nyampe kecepatan cahaya butuh energi tak terhingga. Tak terhingga. Iya. Alam semesta kayak masang rambu, dilarang ngebut melebihi cahaya. Pokoknya gitu. Jadi 99,999% kecepatan cahaya secara teori mungkin bisa lah ya dideketin, tapi butuh energi gila-gilaan pasti. Iya, secara teori bisa. Tapi ya itu energinya luar biasa. Tapi pas 100% nggak mungkin buat materi. Wah, ini menarik kalau dibandingin sama kecepatan berpikir. Yang kadang kita bangga-banggain, Sagan kan bilang kecepatan sinyal saraf di otak kita tuh jauh lebih lemot dari keledai jalan santai. 100 meter per detik doang kali ya. Jauh banget dari cahaya. Iya, perbandingan itu emang bikin kita rendah hati ya. Komputer modern memang bisa sih kirim sinyal listrik dekat-dekat kecepatan cahaya di sirkuitnya. Tapi itu kan aliran elektron atau foton, bukan pikiran kayak kita secara biologis. Batas kecepatan cahaya ini implikasinya gede banget buat ambisi kita menjelajah kosmos. Nah, bener banget. Larangan fundamental ini langsung bawa kita ke tembok berikutnya. Jarak di alam semesta ini beneran jauh banget. Kita sering dengar tahun cahaya, tapi kadang susah ngebayanginnya. Beta Andromeda, itu bintang yang lumayan dekat dan terang. Jaraknya 75 tahun cahaya. 75 tahun ya? Artinya, cahaya yang Anda lihat malam ini dari bintang itu udah jalan selama 75 tahun. Pas cahayanya berangkat, mungkin kakek nenek kita baru lahir kali ya. Bisa jadi. Dan itu baru tetangga dekat loh. Galaksi Andromeda, MT31, galaksi spiral gede terdekat kita, jaraknya sekitar 2,5 juta tahun cahaya. 2,5 juta tahun? Ya,
Cahaya yang kita lihat sekarang, itu berangkat pas nenek moyang manusia purba, Homo habilis, baru mulai bikin alat batu pertama di Afrika. Wah, Terus ada kuasar, inti galaksi super terang dari masa lalu alam semesta. Yang paling jauh itu cahayanya udah jalan lebih dari 13 miliar tahun. gila. Kita ngelihatnya kayak pas alam semesta masih bayi banget. Jauh sebelum bumi dan matahari kita ada. Jadi lihat keluar angkasa, itu beneran kayak baca halaman awal buku sejarah kosmik. Dengan jarak sejauh itu dan batas kecepatan cahaya tadi, gimana caranya kita bisa mimpi buat perjalanan antar bintang? Teknologi tercepat kita sekarang, kayak wahana Voyager yang udah meluncur dari tahun 70-an itu, kecepatannya cuma 17 km per detik. Ya, cuma ya. Itu sekitar 118.000 kecepatan cahaya. Cepet sih buat standar bumi, tapi ya ampun lambat banget buat skala kosmik. 40.000 tahun lagi, cuma buat nyampe sekitar bintang terdekat, Proxima Centauri. 40.000 tahun. Itu pun kalau arahnya pas ya. Padahal enggak. Iya, itu pun kalau pas. Ini nunjukin skala tantangannya kayak apa. Sagan kan ngebahas beberapa konsep ambisius dari zaman Perang Dingin tuh. Misalnya proyek Orion. Orion, yang kayak gimana tuh? Idenya cukup gila sih. Pakai ledakan bom nuklir kecil berantai di belakang pesawat buat dorong maju. Ledakan nuklir. Kedengarannya bahaya banget ya. Nggak ramah lingkungan juga. Tentu, risikonya gede, isu etisnya juga ada. Apalagi kalau diluncurin dari bumi. Tapi secara fisika, idenya ya manfaatin energi nuklir yang dahsyat itu. Hitungannya sih, Orion mungkin bisa nyampe beberapa persen kecepatan cahaya. Beberapa persen ya? Terus ada proyek Daedalus dari British Interplanetary Society. Ini bayangin pesawat tanpa awak segede gedung. Tenaganya dari reaktor fusi nuklir mini. Meledakin pelet bahan bakar deuterium sama helium-3 terus-terusan. Fusi nuklir, kayak matahari mini gitu. Semacam itu, targetnya bisa nyampe sekitar 10-12% kecepatan cahaya. Wah, lumayan tuh 10%. Tapi tetap aja, masih butuh puluhan tahun kan buat ke bintang terdekat, kayak Alpha Centauri, yang jaraknya 4,3 tahun cahaya itu. Betul. Dengan 10% kecepatan cahaya, ke Alpha Centauri masih makan waktu sekitar 43 tahun. 43 tahun? Itu masih masuk lah ya, satu umur manusia. Tapi ya lama banget, makanya muncul ide lain kayak kapal multigenerasi. Bahtera raksasa gitu ya? Iya, jadi rumah buat komunitas manusia selama ratusan tahun, generasi penerusnya yang nanti sampai tujuan. Atau konsep hibernasi, astronotnya dibekuin selama perjalanan. Dibekuin? Biar hemat sumber daya sama nggak cepet tua ya? Tapi ya, seperti kata Sagan, semua ini masih jauh banget dari deketin batas kecepatan cahaya itu sendiri. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya paling bikin kepala puyeng. Kalau kita bisa gerak deket banget sama kecepatan cahaya, kata Einstein, bukan cuma perjalanannya jadi lebih singkat, tapi pengalaman kita soal ruang dan waktu itu sendiri bakal berubah drastis. Ini bukan soal ngebut biasa. Tepat sekali. Ini inti dari relativitas khusus. Salah satu efek paling terkenal itu dilatasi waktu. Dilatasi waktu. Waktu melar gitu. Iya, waktu jalan beda buat pengamat yang gerak relatif terhadap pengamat lain. Makin cepat Anda gerak deketin kecepatan cahaya, makin lambat waktu jalan buat Anda dibanding orang yang diam, misal di bumi. Beneran melambat. Bukan perasaan doang? Bukan ilusi, ini efek fisik nyata, bisa diukur. Udah dibuktiin pakai jam atom presisi tinggi di pesawat jet atau satelit. Walaupun efeknya kecil banget sih di kecepatan rendah. Oke, jadi maksudnya kalau saya naik pesawat super cepat, deketin kecepatan cahaya, selama setahun gitu ya menurut jam di pesawat saya, pas balik ke bumi, orang-orang di bumi udah tua lebih dari setahun gitu. Bisa jadi jauh lebih dari setahun. Sagan kasih contoh ekstrim tapi secara teori benar. Bayangin pesawat luar angkasa yang bisa akselerasi terus-terusan 1G. Oh, kayak gravitasi bumi. Nyaman dong buat krunya? Nyaman. Nah, dengan akselerasi konstan ini, sekitar setahun aja, waktu bumi ya, pesawat itu udah dekat banget sama kecepatan cahaya. Kalau pesawat itu terus jalan jauh, misal ke pusat galaksi terus balik lagi, dengan akselerasi sama, buat kru di dalam pesawat, mungkin waktu yang lewat cuma beberapa dekade. Beberapa dekade aja? Iya, tapi pas mereka balik ke bumi,
Puluhan ribu tahun mungkin udah lewat di bumi. Puluhan ribu tahun. Iya, mereka secara efektif udah melakukan perjalanan ke masa depan bumi. Wah, gila sih konsepnya. Jadi penjelajah waktu ke masa depan, tapi bayarannya kehilangan semua orang dan peradaban yang mereka kenal. Luar biasa. Selain waktu melambat, ada efek aneh lain nggak sih pas dekat kecepatan cahaya? Ada. Persepsi visual Anda juga bakal, distorsi banget. Karena aberasi cahaya sama efek Doppler relativistik. Bintang-bintang di depan Anda bakal kelihatan geser warnanya ke biru, blue shifted, dan ngumpul lebih rapat di depan. Yang di belakang kelihatan merah, red shifted, dan ketarik ke depan juga. Jadi kayak terowongan cahaya gitu. Mirip gitu. Makin dekat ke kecepatan cahaya, seluruh langit kayak ngerucut. Jadi jendela terang di depan, dikelilingi gelap. Anda bahkan bisa mulai lihat objek yang sebenarnya ada di samping atau agak di belakang Anda. Gimana caranya? Cahaya dari objek itu melengkung masuk ke pandangan depan Anda. Kayak Anda bisa ngintip ke belakang gitu. Ngeliat belakang kepala sendiri pas terbang lurus. Wah, benar-benar susah dibayangin. Oke. Kalau relativitas khusus bikin kita bisa lompat ke masa depan dengan gerak super cepat, gimana sebaliknya? Bisa nggak kita balik ke masa lalu? Lorong waktu atau wormhole itu mungkin nggak sih? Nah, ini dia nih, di mana sains udah mulai tipis banget batasnya sama spekulasi dan fiksi ilmiah. Relativitas khusus Einstein itu nggak nyediain mekanisme apapun buat balik ke masa lalu. Malah, perjalanan mundur dalam waktu kayaknya bakal ngelanggar hukum kausalitas. Kausalitas? Sebab akibat itu ya? Iya, hubungan sebab akibat. Ini yang bikin banyak paradoks terkenal itu muncul. Kayak paradoks kakek. Kalau kita balik ke masa lalu terus bikin kakek nenek kita nggak ketemu kan kita nggak bakal lahir. Tapi kalau kita nggak lahir, siapa yang balik ke masa lalu? Gitu kan? Tepat. Atau contoh yang Sagan pakai. Gimana kalau Anda balik ke Spanyol abad ke-15, terus berhasil yakinin Ratu Isabella buat nggak danain pelayaran Columbus? Wah, sejarah dunia pasti beda banget dong. Amerika nggak ditemuin Eropa? Mungkin bakal beda banget. Tapi Sagan juga nambahin nuansa menarik nih. Dia bilang, sejarah itu punya semacam kelembaman atau inersia. Maksudnya gimana tuh inersia sejarah? Ya, mungkin kalau Columbus gagal, dorongan ekonomi, teknologi, sama rasa ingin tahu Eropa waktu itu bakal tetap aja mendorong penjelajah lain, mungkin Portugis, Inggris, atau Prancis, buat nyampe ke dunia baru beberapa dekade kemudian. Jadi, ngubah satu detail kecil mungkin nggak langsung ngubah arah besar sejarah secara total, walaupun detail kehidupan orang-orangnya pasti beda ya. Tapi tetap aja konsekuensinya bisa gede banget kan? Kalau sejarah berubah dikit aja, orang-orang yang hidup sekarang bisa jadi beda semua. Persis. Ini nyambung ke eksperimen pikiran Sagan yang lain, yang lebih fundamental malah. Gimana kalau tradisi sains sama penyelidikan rasional yang dimulai orang Yunani Ionia kuno 2500 tahun lalu itu nggak padam, nggak kegerus mistisisme sama kekacauan sosial? Maksudnya kalau revolusi ilmiah kejadian 1500 tahun lebih awal gitu. Iya, Sagan ngebayangin mungkin peradaban manusia sekarang udah jauh lebih maju, mungkin udah jelajah sistem bintang lain. Kita mungkin punya pemahaman kosmos yang jauh lebih dalam. Wah, itu visi yang menggoda tapi sedih juga ya, ngebayangin potensi yang hilang. Tapi Sagan langsung nambahin peringatan penting. Kalau sejarah jalan beda, sekecil apapun perubahannya di masa lalu, efek riaknya bakal mastiin kalau nggak satu pun dari kita yang hidup hari ini bakal pernah ada. Nggak satu pun, kok bisa? Kombinasi sperma dan sel telur spesifik yang jadi Anda, saya, kita semua, itu kan tergantung rantai kejadian sejarah yang presisi banget. Kalau sejarah berubah, ya bakal ada miliaran manusia lain yang hidup di bumi ini. Hasil dari sejarah alternatif itu. Oh iya ya, bener juga. Jadi fantasi ngubah masa lalu ini, walaupun seru buat dipikirin, konsekuensi eksistensialnya berat banget. Kita ya produk sejarah kita, baik atau buruk. Perjalanan ke masa lalu, kalaupun bisa, itu sama aja kayak tindakan ngehapus keberadaan kita sendiri. Jadi kesimpulannya nih, perjalanan ke depan secara teori dimungkinkan ya sama relativitas. Walaupun butuh teknologi yang jauh di luar kemampuan kita sekarang. Ya, secara teori begitu. Tapi perjalanan ke masa lalu kayaknya problematis banget ya, penuh paradoks, dan mungkin emang nggak mungkin secara fundamental sama hukum fisika yang kita tahu sekarang. Begitulah pemahaman kita saat ini ya, berdasarkan relativitas khusus dan umum. Ada sih beberapa spekulasi teoretis yang lebih liar di fisika modern, kayak konsep lorong waktu yang mungkin diizinin relativitas umum di kondisi ekstrim. Deket lubang hitam gitu.
Atau pakai materi eksotis? Iya, semacam itu. Tapi itu masih jauh banget dari terbukti atau bahkan dipahami sepenuhnya. Untuk sekarang sih, perjalanan waktu ke masa lalu ya, tetap domainnya fiksi ilmiah. Oke, setelah kita menyelami semua ini, apa nih rangkuman penting yang bisa kita bawa pulang? Kita udah lihat gimana kecepatan cahaya jadi batas fundamental. Udah ngerasain betapa luasnya jarak antar bintang, bikin perjalanan fisik jadi tantangan raksasa. Hmm. Tapi kita juga lihat gimana hukum fisika, khususnya relativitas, ngebuka kemungkinan aneh kayak waktu melambat, distorsi ruang di kecepatan ekstrim, yang secara teori bikin lompatan ke masa depan mungkin. Dan terakhir, kita nyentuh batas spekulasi soal perjalanan waktu ke masa lalu dan semua paradoksnya. Semua ini, ujung-ujungnya bawa kita balik ke apa yang Sagan sebut perspektif kosmik. Memahami skala ruang dan waktu yang maha luas ini, bantu kita lihat tempat kita di alam semesta dengan lebih, rendah hati. Kita ini, kayak yang sering dia bilang, adalah cara bagi kosmos untuk kenal dirinya sendiri. Kita dari debu bintang, materi yang ditempa di inti bintang yang udah lama mati. Dan sekarang, kita punya kesadaran buat merenungkan asal-usul kita dan alam semesta di sekitar kita. Kita ini anak-anak kosmos yang baru mulai belajar tentang rumah kita yang gede banget ini. Dan ini mungkin sebuah pemikiran penutup buat Anda renungkan, mengingat betapa sulitnya, mungkin hampir mustahil ya, perjalanan fisik antar bintang dalam skala waktu yang relevan buat peradaban, karena batas kecepatan cahaya dan jarak yang gila-gilaan itu. Mungkin cara paling realistis buat peradaban di galaksi ini buat saling ketemu, itu bukan pakai pesawat luar angkasa. Menarik tuh. Cahaya dari galaksi jauh bawa pesan dari masa lalunya, tapi kita nggak bisa ke sana sekarang. Begitu juga sebaliknya, peradaban di sana bakal lihat bumi kita di masa lalunya. Kalau kunjungan fisik sesulit itu, mungkinkah satu-satunya cara praktis buat tahu kita sendirian atau enggak, itu ya dengan mendengarkan? Mendengarkan ya? Iya, sabar nyimak langit pakai teleskop radio, berharap nangkep bisikan atau sinyal dari peradaban lain yang mungkin lagi natap bintang dan bertanya-tanya juga, sama kayak kita. Mungkinkah komunikasi, bukan transportasi, yang jadi kunci koneksi kosmik? Pikirkanlah.